Oke, jadi kali ini kita akan membuat pet feeder menggunakan ESP12 mini sebagai node dan menggunakan ESP8266 sebagai gateway. Dan menggunakan sensor ultrasonic. Oke, kita sambungkan pin ground dari ESP node ke pin ground sensor ultrasonic. Lalu kita menyambungkan pin 5 volt dari ESP node ke pin VCC sensor ultrasonic. Selanjutnya kami sambungkan pin D2 ESP node ke pin echo sensor ultrasonic. Selanjutnya pin D1 ESP node ke pin trigger sensor ultrasonic. Kita menggunakan servo SG90 sebagai aktuator. Lalu kita menyambungkan kabel coklat ke pin ground pada ESP gateway, kabel merah ke pin 3 volt dari ESP gateway, dan kabel kuning ke pin D4 pada ESP gateway. Lalu di sini kita akan menghubungkan kedua node dan gateway-nya menggunakan protokol ESP-NO, di mana ESP-NO membutuhkan MAC address dari gateway-nya agar node bisa mengirimkan broadcast ke gateway. Oleh karena itu, di sini kita akan mencoba untuk mendapatkan MAC address dari gateway-nya. Setelah berhasil diupload, kita akan melihat MAC address-nya. Nah, setelah didapatkan MAC address-nya, MAC address tersebut akan dimasukkan ke dalam kode dari node-nya. Nah, di sini kami menggunakan test scheduler pada node-nya, di mana test scheduler itu akan mengambil data sensor dan mengirimkannya menggunakan ESP-NO, tergantung schedule-nya. Nah, untuk pengetesan, kami memasukkan schedule yaitu setiap 5 detik, namun bisa disetting lagi sesuai kebutuhan. Lalu setelah berhasil diupload, kita akan kembali lagi ke kode dari gateway-nya. Kita di sini akan melihat serial monitor dari gateway, di mana hasilnya akan langsung terlihat. Nah, dan seperti yang terlihat, ada distance dan servo state, di mana servo state akan bernilai 1 jika jarak sensor lebih dari 10 cm. Itu akan men-trigger servo agar berputar, di mana itu memberi makan hewan peliharaan.
Seperti yang terlihat di video, ketika servo state 1, maka servo akan berputar. Pada Node-RED, pertama di sini ada dua fungsi MQTT. Yang pertama untuk subscribe dari kelas IoT ESP atau Astuti. Dan yang kedua untuk publish interrupt ke kelas IoT ESP atau Astuti atau button. Selanjutnya ada function 1. Pada function 1 ini kita akan men-split payload dikarenakan ada dua data yang terkirim, di mana data pertama yaitu distance akan dimasukkan ke distance value, dan data kedua servo state akan dimasukkan ke variabel servo state. Untuk query-nya, kita akan memasukkan keduanya ke dalam tabel from MQTT pada kolom distance dan state secara berurutan. Pada function kedua ini, di sini kita akan memasukkan interrupt ke dalam sistem IoT kita, di mana ketika button di dashboard berlabel diberikan makan ditekan, maka akan ada payload yaitu 1 atau true. Itu akan memberikan sinyal interrupt kepada dashboard untuk pergantian waktu terakhir diberikan makan, dan juga akan mengirimkan atau publish payload ke MQTT di topik kelas IoT ESP atau Astuti atau button. Selanjutnya pada function 3, permulanya mirip dengan function 1. Perbedaannya ada di dalam functionnya, di mana handle button press. Maka ketika servo state 1, maka dia akan memasukkan kapan servo state 1 yang menandakan terakhir kali servo berputar, yang berarti terakhir kali mesin memberikan makan. Jadi kita membuat database yang berisi 3 kolom, yaitu waktu, distance, dan state. Data ini didapatkan dari function 1 Node-RED, di mana data diambil dari MQTT lalu dikirim ke database. Lalu pada UI dashboard dapat menerima data masuk dari MQTT dan memiliki button untuk memberi makan, di mana button tersebut jika ditekan akan mengirim atau publish state 1 ke topik kelas IoT ESP/Astuti/button. Otomatis servo akan bergerak dan membuka tutup makanan. Dan pada UI dashboard akan menampilkan waktu terakhir kapan memberi makan serta menampilkan chart volume makanan.